Halo, selamat malam. Saya Fadli. Saya akan melaksanakan tugas praktikum 3 untuk mata kuliah jaringan komputer. Di tugas praktikum 3 ini kita diminta untuk membuat suatu jaringan sederhana melalui aplikasi yang bernama Cisco Packet Tracer. Nah, di sini sudah ada aplikasinya sebelah kiri layar. Sementara di sebelah kanan ini eh, soal yang akan saya kerjakan untuk praktikum ini. Oke, soal pertama itu untuk membuat jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Oke, kita membuat PC. Oke, sembari menunggu jaringannya tersambung, kita akan memberikan IP address untuk masing-masing PC. Saya bikin berurutan jadi 192.168.1.1 sampai 14 ya. Oke, sekarang semuanya sudah terhubung, kita bisa saling ping satu sama lain di eh, masing-masing komputer. Ini PC 0 ke PC 2, PC 1, 2, dan 3 ya. Hmm, Oke, aman, tersambung, terakhir juga tersambung. Coba di PC 1 ke PC lainnya, tersambung, tersambung, tersambung ya. PC 2, sorry, tersambung, 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 oke. Dan PC yang terakhir, sambung, sambung, sambung ya. Oke, tersambung semua. Untuk soal kedua, buat satu HTTP server yang terhubung dengan komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Oke, ini kita diminta untuk membuat HTTP server. Kita tambahkan satu server di sini. Kemudian kita sambungkan dengan kabel Ethernet ke servernya. Servernya akan kita beri IP address, kelanjutan IP address yang sudah tersedia, yaitu di 5. Oke, kita cek HTTP-nya sudah on ya, HTTPS juga sudah on. Kita index.html-nya kita edit sedikit menjadi fadli.com misalkan ya. Akan terlihat perubahannya ya, bukan defaultnya Cisco Packet Tracer. Kita beri nama saya fadli.com ya. Oke, pertama kita coba ping dulu dari sini. Gimana? Pingnya tersambung. Langsung kita coba di browser. Oke, 5. Oke, nah, sepertinya index.html-nya belum teredit. Ya, belum teredit. Oke, coba lagi. Oke, sambung ya. Nah, ini sudah pakai HTML kita edit. fadli.com. Oke, kita coba di komputer selanjutnya. Akses browser. Sambung ya. Di PC 1.
PC2 juga tersambung, dan terakhir di PC3 tersambung. Oke, semua sudah tersambung ke server HTTP kita tadi. Kemudian di soal nomor 3 itu kita buat satu DNS server untuk HTTP server dengan per komputer. Nah, ini setupnya tinggal kita lanjutkan dari yang sini ya. Kita sudah punya server HTTP. Kemudian kita tambahkan server lagi satu untuk DNS ya. DNS server. Nah, untuk DNS server ini kita harus aktifkan dulu service DNS-nya. Kemudian karena tadi kita sudah beri nama fadli.com, sekalian DNS-nya kita beri nama fadli.com. Kemudian address-nya kita isi dengan address HTTP server kita, record ya. Di add. Oke. Kemudian DNS-nya ini juga kita beri IP address yang tersedia di 6 ya. IP address-nya ini nanti akan kita pasangkan di PC-PC lain agar kita bisa mengakses DNS yang tadi telah kita daftarkan. Oke, ini kita sambungkan dulu ya. Oke, sembari menunggu terkoneksi, kita akan isi DNS di sini, DNS server dengan IP address DNS server kita. Ini 16 ya tadi. Oke, ini sudah terkoneksi, kita bisa tes koneksinya lewat seperti biasa kita ping fadli.com. Pingnya masuk ya, berarti DNS kita sesuai. Ini kita ping langsung ke 192.168.1.5 sesuai dengan IP address server fadli.com HTTP server kita tadi. Kalau kita lihat di browser, nah di browser kita bisa mengetik fadli.com, kayak muncul sama seperti tadi ketika kita mengetikkan IP address di browser tadi ya. Oke, di PC lain kurang lebih sama, tapi karena browser agak berat, jadi kita bisa tes langsung via ping ya. Namanya tersambung. Tersambung. Oke, koneksi semua ya dengan semua PC kita. Itu soal nomor 3. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Struktur jaringan seperti sampel ya. Ini saya buat dulu jaringannya. Oke, jadi ini ada dua subnet yang nanti akan terhubung dengan satu router. Jadi, perintah soalnya nantinya kita harus ping antar komputer di masing-masing subnet, dan juga kita harus mengakses DNS, HTTP server yang sudah kita beri DNS dari masing-masing subnet. Sebelumnya saya jelaskan dulu, karena kita punya dua subnet, maka saya akan membagi grup IP address-nya berdasarkan dua subnet tersebut. Yang di atas nantinya akan saya beri 192.168.1x, 1 sekian gitu. Nah, yang di bawah itu nanti akan 192.168.2x2 sekian, seperti itu ya. Jadi, kemudian untuk router ini nanti gateway-nya akan saya beri khusus satu satu dan 21. Satu itu untuk yang di atas, 21 untuk yang di bawah. Sorry, 13 dan 23. 13 itu yang di atas, 23 yang di bawah. Kemudian khusus untuk DNS server nantinya akan saya berikan 14, bukan 13. Jadi berurut 1112, ini 14 karena 13-nya sudah dipakai router, dan ini 21 dan 22. Seperti itu kurang lebih ya. Jadi kita bisa langsung setup IP address-nya di sini karena ini untuk server ilkom.com.
gateway-nya itu nanti akan 13 ya. DNS servernya tetap di 14 karena cuma ada satu DNS server ya di subnet atas yang itu 14. Oke, harusnya sudah bisa setup semua. Kita coba tes ping masing-masing dari PC 1 ke PC 0 ya. Oke, pingnya berhasil ya. Memang biasanya timeout dulu di awal, tapi kemudian bakal berhasil. Kita tes lagi, langsung berhasil. Kita juga bisa tes dari PC 0 ke PC 1. Berhasil. Kemudian, mumpung kita lagi di PC 0, kita bisa, sorry ini nama servernya belum sesuai ya, kita namakan. Oke. Mumpung kita tadi ada di PC 0, kita coba ping ke pendialcom.com. Berhasil ya. Artinya DNS kita sudah koneksi ke pendialcom.com ya. Ini di 192.168.22. Kalau kita buka browser. Bisa ya, terbuka HTML tadi sudah kita edit. Lalu kita coba sebaliknya. Tidak mengirim data. Oke, tadi mungkin belum terkoneksi. Kita coba tes lewat browser. Berhasil ya. Kita akses dari PC 1 ke server telkom.com di subnet 1 yang di atas. Kurang lebih sekian penjelasan saya untuk tugas praktikum 3 jaringan komputer ini. Atas kurang dan salahnya saya mohon maaf. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.